Apa kalau sudah mengira kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri wad din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Masjid Al-Tahirin insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada hari ini, mari senantiasa kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan dan curahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan dan hidayah, sehingga kembali kita masih dapat melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita mohonkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita tercurahkan kepada sahabat hasanah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan umatnya di akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir pada subuh hari ini sama-sama telah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai sholat subuh berjamaah, kita melanjutkan dengan majelis ilmu bersama guru dan kita Al-Habib Ahmad Ghazali As-Sagar MCMA, yang pada subuh hari ini beliau akan membahas kitab fikih dari Imam Asy-Syafi'i. Oleh karena itu, ketika kemudian pembahasan akan telah disampaikan, mari sama-sama kita dengarkan dengan khusyuk dan hikmat. Dan pada nantinya ketika memasuki sesi tanya jawab, silakan ditanyakan kepada guru kita apa yang kemudian menjadi pertanyaan bagi jemaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja mari kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan
Kemudian langsung dari Gurunda kita kepada Gurunda Habib Ahmad Ghazali Al-Sakir SMA untuk dipersilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin billahi ba'da rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasabbit lisani wahdi qalbi bi yadi nabi wa ali wa sahbi amma ba'du. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-naf'a wa al-intifa' wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa al-ifada wa al-istifada والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه. Amin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh Masjid At-Tahirin Wahdul Hamidir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali pada hari ini, pada hari Senin yang pertama di awal bulan, kita bisa kembali bertemu dalam kajian bulanan kita, dalam pembahasan kita Al-Fiqhul Manhaji dalam madhab fikih Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dan amal ibadah kita sebelumnya, sholat subuh berjamaah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut setia beliau hingga hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, materi kita masih berkaitan dengan fikih keluarga, pembahasan tentang masalah pernikahan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai beberapa dari rukun nikah, yaitu rukun sirat atau ijab dan qabul. Kemudian rukun adanya calon pasangan laki-laki dan calon perempuan. Kemudian yang keempat kita telah bahas tentang wali ya bagi seorang perempuan. Kemarin pembahasan kita sampai pembahasan tentang wali ini ya, dan kita baru menyebutkan mengenai dalil dan jenis-jenis wali dalam pernikahan ya. Bahwa wali dalam pernikahan adalah dari keluarga perempuan ya, harus dari keluarga perempuan. Jadi wali itu adalah untuk calon pengantin perempuan. Kalau laki-laki tidak perlu wali. Dan seorang perempuan jika ingin menikah harus ada walinya. Dia harus ada walinya. Nabi SAW bersabda, la tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwiju nafsaha. Seorang perempuan itu tidak boleh menikahkan perempuan
yang lain. Ya, jadi wali tak boleh dari perempuan. Wala tuzawwiju nafsaha, dan tidak boleh pula seorang perempuan menikahkan dirinya kepada orang lain. Tidak boleh nikah sendiri. Ya, jadi kalau itu dilakukan, ya, kalau seperti itu dilakukan sendiri maka tidak sah nikahnya, dan ya kalau terjadi percampuran maka menjadi percampuran yang dilarang oleh syariat atau perbuatan zina. Kemudian rahimahullah, wali ini dari keluarga perempuan jalurnya yang laki-laki, ya, dari keluarga yang laki-lakinya, yaitu yang di dalam ilmu waris dikenal dengan asobah, yaitu laki-laki terdekat dari seorang perempuan itu. Dan wali ini jumlahnya ada 10, ya kemarin sudah kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah ayah, yaitu ayah kandung. Kemudian yang kalau tidak ada ayah kandung maka ayah dari ayah tersebut, jadi kakek, yang kakek perempuan dari jalur ayahnya, ya bukan kakek dari jalur ibunya. Kemudian yang ketiga, kalau tidak ada kakek adalah saudara laki-laki kandung, ya saudara laki-laki kandung, bukan kepada paman. Ini yang kadang-kadang masih salah terjadi di masyarakat, yang menikah tidak ada ayah, tidak ada kakek, lalu diberikan kepada paman. Jadi tidak tepat, harusnya kepada saudara laki-laki kandung. Kemudian jika tidak ada laki-laki kandung maka kepada saudara laki-laki yang seayah. Ya, seayah, artinya seayah ini ayahnya sama tapi ibunya beda. Kemudian yang kelima adalah kalau tidak ada saudara laki-laki seayah maka turun kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Anak laki-laki dari anak dari saudara laki-laki sekandung, atau misalnya keponakan, ya keponakan dari saudara laki-laki. Kemudian kalau tidak ada yang nomor 5 itu turun lagi kepada anak dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, yang keponakan juga tapi yang dari jalur saudara seayah. Kalau tidak ada yang nomor 6 ini maka baru turun ke paman. Nah ini jadi paman itu nomor 7. Ya dari 10 itu nomor 7, paman kandung. Kalau tidak ada paman kandung, nomor 8-nya adalah paman seayah. Kalau tidak ada paman seayah, nomor 9-nya adalah anak laki-laki dari paman sekandung. Anak paman seperti apa? Anak paman bisa sepupu. Jadi sepupu boleh menjadi wali. Itu nomor 9. Kalau tidak ada juga maka turun lagi kepada anak laki-laki dari paman seayah, yaitu bisa juga dari paman seayah. Nah inilah 10 wali yang diperkenankan nikah, dan wali ini saling menggantikan. Jadi kalau tidak ada yang pertama, kedua, ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau ke-10-10-nya ini tidak ada, maka diturunkan atau maka yang menjadi wali adalah hakim. Menjadi wali adalah hakim. Dalam hal ini adalah petugas KUA setempat. Yang tidak boleh petugas KUA dari tempat lain, karena dari tempat lain itu tidak punya kewenangan untuk menikahkan yang bukan di wilayah administratifnya. Ya, jadi dari KUA setempat. Kalau tidak ada hakim, ya tidak ada KUA, jadi memang jarang ya. Kita sekarang setiap kecamatan pasti ada KUA, ya, dan ada petugasnya. Kalau tidak ada KUA, maka diturunkan kepada seorang yang disebut dengan muhakkam. Muhakkam itu orang yang diangkat menjadi hakim. Siapa yang mengangkat? Yang mengangkat yang mau menikah. Jadi yang mengangkat bukan penguasa. Kalau yang mengangkat penguasa itu namanya hakim, wakil dari penguasa. Ya, kalau muhakkam ini yang mengangkat adalah orang yang mau
menikah. Jadi si perempuan itu menyampaikan, saya tidak punya keluarga sama sekali dan di wilayah kita ini tidak ada hakim. Maka saya minta engkau menjadi wali saya. Nah itu yang diminta jadi wali, istilahnya namanya apa? Muhakkam, orang yang diangkat jadi hakim. Nah kalau dia menikahkan, ya, nah ini yang terjadi. Kemarin saya jelaskan panjang lebar di masyarakat ini ada orang yang mengambil posisi ini, ya, muhakkam padahal masih ada hakim, tidak boleh dilakukan. Ya. Nah itulah urutan para wali. Ya. Kemudian kemarin terakhir sudah dijelaskan bahwa tidak ada wali atau wali tidak bisa dari anak kandung dari si perempuan. Misalnya janda mau menikah, lalu yang menikahkan jadi walinya adalah anaknya sendiri. Itu tidak boleh. Karena apa? Anaknya janda dengan si janda itu jalur nasabnya beda. Ya, anaknya janda meskipun anak kandung, tapi kan anak kandung itu kalau disebut binnya, bin ke siapa? Bin ke suaminya kan? Berarti kan bukan bin ke si janda itu, bukan kepada ibunya. Jadi dia bukan atau tidak bisa untuk menikahkan daripada ibunya sendiri. Ya, tidak boleh menjadi wali untuk ibunya sendiri. Berikutnya itu sudah kita jelaskan dan sampai ke sini pembahasan kita. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan berikut ini cukup penting juga, yaitu tentang syarat bagi seorang yang menjadi wali. Ya, syarat itu orang yang menjadi wali. Orang menjadi wali itu harus memenuhi syarat. Dan syaratnya apa saja? Yang pertama syaratnya itu harus Islam. Jadi wali itu harus Muslim. Tidak boleh wali dari non Muslim. Ya, misalnya ada orang mu'alaf, ya ada orang yang mu'alaf, kemudian dia mau menikah, terus dia mau menikah, maka tidak boleh orang tuanya yang belum masuk Islam menjadi walinya. Ya, wali itu harus orang Muslim. Ya, dan ini disepakati oleh para ulama. Ya, berdasarkan ayat di dalam Al-Quran, yaj'alullahu lil-kafirina 'alal mu'minina sabila. Ya, Allah itu tidak akan membiarkan, tidak membolehkan orang-orang kafir yang menjadi penentu bagi orang-orang mukmin. Penentu misalnya di antaranya ada sebagai wali. Ya, jadi wali itu tidak boleh menjadi dari seorang yang non Muslim. Ya, begitu. Kemudian yang kedua, wali itu harus orang yang adil. Ya, wali itu harus orang yang adil. Ya, orang yang adil itu maksudnya adalah orang yang tidak melakukan dosa besar. Ya, atau kalau dia melakukan dosa besar tapi dia belum bertaubat atau sudah bertaubat, maka dia orang yang adil. Kalau melakukan dosa besar tapi belum bertaubat, namanya orang fasik. Jadi orang fasik tidak boleh menjadi wali. Jadi penting sekali bapak-bapak yang punya anak perempuan, ya, jaga akhlaknya, karena kita kalau menjadi orang fasik nanti tidak bisa menjadi wali nikah. Ya, tidak bisa menjadi wali nikah. Ya, jadi orang adil ini kalau bahasa kita kira-kira orang baik-baik. Ya, orang baik-baik, syukur-syukur orang yang soleh. Jadi dia bukan orang yang pelaku dosa besar. Nah, hadirin, makanya di dalam pernikahan itu biasanya kita sebelum menikahkan dituntut untuk mengucap kalimat syahadat, ya, dan dituntut untuk mengucap istighfar. Ya, kalau kita lihat akad nikah itu nanti dituntut dulu baca syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu yang dituntut itu sebenarnya bukan yang mau nikahnya saja, tapi juga yang walinya. Ya, takutnya si wali itu bukan mengatakan tawalnya murtad, bukan, ya, atau anaknya murtad, bukan. Kadang-kadang ada seorang muslim itu tidak sadar melakukan atau mengucapkan atau terbetik dalam hatinya sesuatu yang bisa membatalkan keimanan. Misalnya dia
meragukan keberadaan Allah. Dan dia sedang ada musibah, misalnya begitu, ada kesusahan, ya dia meragukan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bisa batal imannya. Ya, kalau batal imannya maka orang itu otomatis murtad. Dia tidak sadar bahwa dia murtad. Ya, atau dia melecehkan misalnya, yang melecehkan syariat, melecehkan Quran, melecehkan Rasulullah SAW dan lain sebagainya, itu langsung menjadi murtad dari Islam. Nah, maka orang tersebut kadang-kadang karena nggak sadar, maka dia dituntut dulu untuk syahadat. Ya, siapa tahu terjadi seperti itu. Ya, akhirnya dituntut syahadat supaya menjadi muslim, dan kalau muslim dia bisa menjadi apa? Bisa menjadi wali. Juga dituntut untuk istighfar. Ya, dituntut untuk istighfar. Jadi untuk istighfar ini tujuannya adalah untuk bertaubat dari perbuatan dosa besar kalau dia masih lakukan, atau dari perbuatan dosa kecil. Ya, perbuatan dosa kecil. Jadi dia diajak bertaubat supaya kalau nanti dia menjadi wali, ya, atau nanti juga seperti dalam saksi juga sama. Saksi juga ada saksi yang harus yang adil, tidak boleh saksi yang fasik, tidak boleh. Ya, akhirnya dituntutlah dengan istighfar itu. Makanya kadang-kadang sebagian dalam akad nikah itu selain istighfar, maka kita diajak tubatu ilallah. Ya, tubatu ilallah artinya aku bertaubat kepada Allah, ya, min jami'il ma'asi, dari semua maksiat, ya, shaghiriha wa kabiriha, yang kecil maupun yang besar, ya. Kemudian juga taubat dari meninggalkan sholat. Jadi kan ada sebagian orang yang meninggalkan sholat, tidak melaksanakan syariat-syariat pokok. Orang yang meninggalkan sholat itu melakukan dosa besar, dan dosa besar itu sekali lagi bisa menyebabkan seorang menjadi orang yang bukan murtad, menjadi orang yang fasik. Ya, kalau fasik maka nanti dia tidak bisa menjadi wali. Ya, maka ini kita harus berhati-hati. Ya, memang ada sebagian ulama menyatakan bahwa fasik itu tidak apa-apa jadi wali. Ada yang mengatakan begitu, tapi pendapat yang lemah. Ya, untuk hati-hati, ya, kita tentu fasik dari orang-orang yang menjadi wali dari orang-orang yang adil atau dari orang yang baik-baik. Kemudian syarat yang ketiga dari wali adalah orang itu harus sudah balik. Ya, tentu anak-anak tidak boleh jadi wali karena dia belum memiliki kemampuan, ya, untuk menjadi wali. Jadi harus orang yang sudah dewasa. Kemudian yang keempat, wali itu harus orang yang berakal sehat. Ya, orang itu harus berakal sehat. Jadi ketika dia menjadi wali itu akalnya harus sehat. Meskipun nanti misalnya setelah melakukan akad si wali itu atau gila kembali, yang dia tidak apa-apa. Yang penting ketika sedang melaksanakan akad dia dalam keadaan akalnya sehat. Begitu juga termasuk di dalam masalah ini adalah tidak boleh wali itu misalnya pingsan. Ya, kalau pingsan kan nggak bisa melakukan apa-apa. Atau wali itu dalam keadaan tidur, ya, jadi mau menikahkan tahu-tahu dia ngantuk tidur, nggak jelas ininya nggak dengar, nggak tahu bagaimana orang mau tidur mau melakukan akad nikah, ya. Jadi harus berakal sehat, ya. Kemudian yang kelima adalah as-salamatu minal afati mukhillah bin nazar, yaitu matanya harus dalam keadaan sehat, dia bisa melihat, dia harus bisa melihat orang yang mau dinikahkan supaya tidak salah dalam menikahkan anaknya. Ya. Kemudian yang keenam adalah, ya, dalam keadaan halal. Ya, dalam keadaan halal itu maksudnya bukan dalam keadaan berihram dalam melaksanakan umroh atau dalam melaksanakan haji. Orang kalau dalam keadaan umroh sedang ihram itu pakai baju ihram itu, ya, kira-kira itu batasannya.
ketika dia masih proses umroh, maka tidak boleh menikahkan orang lain. Sebagaimana sebelumnya dijelaskan, pasangan laki-laki maupun perempuan itu tidak boleh dalam keadaan seperti itu. Ya, jadi harus ditunggu dulu sampai selesai umrohnya, sampai selesai hajinya, baru kalau mau menikah silakan. Ya, kalau mau menikah atau menikahkan maka dipersilakan. Nah, inilah hadirin rahimakumullah, bapak-bapak ibu sekalian, ya, berkaitan dengan wali dalam pernikahan. Ya, jadi wali itu syarat-syaratnya cukup ketat, jadi harus diperhatikan. Ya, Islam kemudian bukan fasik, ada orang baik-baik, ya, dalam keadaan berakal sehat, orangnya sudah balik dan lain sebagainya, itu dipenuhi supaya wali itu sah dalam melakukan akad nikah. Ya. Nah, kemudian di sini ada pembahasan ghaibatul wali. Ghaibatul wali artinya kalau wali itu tidak ada bagaimana? Yang kemarin sudah saya jelaskan secara cukup panjang juga. Kalau wali tidak ada, maka turun dari wali yang atas kepada wali yang bawahnya. Ya, kalau tidak ada kepada hakim, kalau tidak ada baru kepada muhakam, orang yang diangkat menjadi hakim. Ya, gitu. Kalau misalnya walinya ada tapi sulit untuk datang, maka kalau sekarang lebih bagus ditelepon, terus wali itu nanti akan menyerahkan kuasa untuk menikahkan anaknya kepada orang yang hadir dalam pernikahan. Ya, termasuk dalam taukil ini atau penyerahan kuasa. Kalau misalnya walinya itu punya kekurangan, misalnya ngomongnya sulit, ya, salah terus, ya, atau grogi dan ketakutan, misalnya dia gemeteran, ya, maka lebih bagus diserahkan untuk menikahkannya itu kepada orang lain, ya, diserahkan kepada orang lain. Begitu juga ini ada pembahasan tentang wali adl, yaitu wali yang tidak mau menikahkan anaknya. Wali juga sudah saya jelaskan, kalau ada wali yang tidak mau menikahkan anaknya, padahal anaknya itu sudah mendapatkan pasangan yang baik, maka wali itu bisa jadi orang fasik kalau tidak mau menikahkan anaknya. Ya, tidak mau menjadi wali, maka walinya jadi orang fasik. Ya, nah, tapi kalau ada seorang anak, ya, yang walinya menolak untuk menikahkan, maka dia tidak boleh ambil jalan pintas seperti sebagian dilakukan sekarang, langsung kawin lari. Tidak boleh begitu. Ya, dia harus melalui proses yang benar. Prosesnya bagaimana? Dia lapor itu kepada pengadilan agama supaya walinya itu dipanggil, dinasehati. Kalau tetap tidak mau menikahkan si wali itu, padahal ini sudah dapat pasangan yang baik, maka nanti yang akan menikahkannya itu adalah hakim. Yang akan menikahkannya adalah hakim, begitu. Nah, jadi ini wali amr ini kadang-kadang ada dalam sebagian masyarakat yang kita sampaikan, jangan kita halang-halangi anak kita untuk menikah. Ya, apalagi di zaman yang banyak kerusakan seperti ini, jangan dihalang-halangi. Ya, meskipun anak kita mau menikah muda, ya, yang perempuan menurut saya tidak ada masalah. Ya. Jadi kalau masalah rezeki itu semua Allah yang ngatur. Yang penting lihat calon suaminya itu orang yang baik-baik, orang yang mau berusaha, ya, bertanggung jawab, ya, punya pekerjaan, maka langsung dinikahkan. Dan insya Allah itu tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah meskipun masih muda anaknya. Kemudian alhamdulillah, itulah pembahasan tentang wali, dan kita sekarang akan masuk ke dalam rukun yang kelima dari rukun pernikahan. Yang kelima dari rukun pernikahan ini adalah harus ada 2 orang saksi. Ya, jadi kalau wali itu dari pihak perempuan, kalau saksi dari siapa saja boleh. Dari dua-duanya, dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan, atau biasanya kita sekarang kalau secara administrasi ada yang dari laki-laki dan ada dari yang perempuan. Ya, gitu. Jadi kalau saksi itu disyaratkan jumlahnya 2 orang, itu untuk keabsahannya. Jadi kalau saksinya 1 orang tidak boleh. Ya, dan juga nanti akan disebutkan harus laki-laki. Ya, harus laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh. Nah, saksi ini
rahimahullah, apa saja syaratnya? Syaratnya hampir sama seperti wali. Syarat dalam saksi itu hampir sama dengan syarat dalam wali. Apa syarat yang pertama? Harus Islam. Jadi tidak boleh saksi itu dari non-muslim. Jadi saksinya harus orang Islam. Ya. Makanya ketika dalam acara akad nikah seperti yang saya katakan tadi, ada penyampaian syahadat, saksi juga kalau bisa ikut bersyahadat, dan semua orang yang hadir bersyahadat juga. Karena apa? Semua yang hadir itu juga secara hakikatnya adalah saksi juga. Jadi saksi itu nggak harus yang menandatangani di kertas pernikahan, tapi semua yang hadir di situ adalah juga termasuk saksi. Maka dia ikut bersyahadat juga. Yang mungkin khawatir terjadi sesuatu yang tidak benar dalam batinnya sehingga dia kemudian batal imannya, itu kan berbahaya. Maka dia bersyahadat. Kemudian syarat yang kedua dari saksi ini juga seperti dalam wali tadi, yaitu orang yang adil, bukan orang yang fasik. Itu orang yang baik-baik. Jadi orang yang dalam keseharian itu orang yang taat kepada Allah, bukan orang yang melakukan dosa besar, ya, bukan orang yang misalnya meninggalkan sholat, ya, masih melakukan judi, masih mabuk. Yang seperti itu kalau dia belum bertaubat dengan sebenar-benarnya, maka statusnya adalah fasik. Dan fasik sekali lagi tidak bisa menjadi wali, tidak bisa menjadi saksi, ya, dan sebagainya. Kemudian syarat yang ketiga, seorang saksi itu harus laki-laki. Ya, seorang saksi itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan, meskipun di jumlahnya dilipat gandakan. Ya, biasanya kalau dalam urusan lain saksi itu 2 laki-laki, tapi kalau tidak ada laki-laki maka bisa diganti dengan 2 orang perempuan. Nah, kalau dalam pernikahan tidak bisa, laki-laki lah yang menjadi wali, perempuan tidak bisa, untuk kehati-hatian, ya, untuk kehati-hatian. Kalau dalam urusan yang lain, dalam urusan bisnis, dalam urusan hal yang lain, maka tidak apa-apa saksinya dari perempuan. Kemudian yang keempat, syarat dari saksi adalah seperti juga dalam wali, syarat wali tadi, yaitu saksi itu harus berakal sehat. Jadi tidak boleh walinya orang gila atau sedang stres, tidak mengerti apa yang dia lakukan, ya, maka tidak bisa jadi wali. Begitu juga nomor 5 adalah baligh, sama persis seperti wali tadi. Jadi harus berakal sehat dan baligh. Kemudian berikutnya disyaratkan mendengar dan melihat. Kalau wali tadi syaratnya yang penting bisa melihat, dan wali itu yang penting syaratnya bisa melihat. Tapi kalau saksi syaratnya selain bisa melihat juga dia harus mendengar, karena dia diminta untuk mendengarkan bunyi akad. Ya, akadnya itu kan disampaikan, ya, maka dia perhatikan itu akadnya benar atau tidak. Ya, jadi wali, jadi saksi. Kalau kita hadir dalam pernikahan, itu kita perhatikan baik-baik akadnya sudah pas atau belum. Kalau belum tepat, kita sampaikan, Pak, ini kurang, akadnya tidak sempurna, suruh diperbaiki. Nah, itu fungsinya daripada saksi, ya, supaya untuk menjadi penguat daripada akad pernikahan itu supaya terjadi dengan baik, ya. Nah, rahimahullah, itulah pembahasan yang tentang saksi, ya, dan inilah pembahasan tentang rukun nikah. Jadi rukun nikah di dalam pernikahan itu harus dipenuhi, yaitu yang 5 tadi itu. Yang pertama adalah ijab qabul atau istilahnya siwat nikah, ya. Kemudian yang kedua ada calon perempuan, yang ketiga calon pengantin laki-laki, yang keempat harus ada wali. Ya, yang kelima harus ada 2 orang saksi. Ini harus ada dalam pernikahan. Kalau tidak ada, nikahnya tidak sah. Ya, kalau tidak ada maka nikahnya tidak sah. Ya, jadi harus dipenuhi dengan baik. Berikutnya, ini ada pembahasan yang cukup penting, yaitu
pernikahan orang-orang kafir itu apakah diakui atau tidak dalam Islam. Ya, jadi kasusnya seperti ini, misalnya ada orang non muslim, orang kafir, dia menikah dengan tata caranya. Ya, tentu mereka kan punya tata cara sendiri dalam menikah. Setelah itu misalnya orang ini kemudian masuk Islam. Ya, dan mereka dalam pernikahannya itu sudah mendapatkan anak. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang non muslim yang masuk Islam itu, ya, karena dia statusnya adalah menikah, apakah nikahnya harus diperbaharui lagi, diangkat lagi, atau tidak perlu dengan mengakui akadnya yang mereka lakukan di dalam agama mereka dahulu? Dan bagaimana status anaknya? Apakah itu anak yang sah atau tidak sah? Maka kata para ulama kita, orang-orang non-muslim kalau masuk Islam, maka pernikahannya diakui dalam Islam. Jadi tidak perlu melakukan akad yang baru. Dan oleh karenanya, karena akadnya sudah diakui, dianggap sah, maka anak-anaknya pun dianggap sebagai anak yang sah. Ya, dianggap sebagai anak yang sah. Maksudnya anak yang mendapatkan nasab. Tapi kalau misalnya ada orang non-muslim, ya, lalu dia punya anak, tapi anaknya dari hasil zina, maka anaknya tidak bisa diakui sebagai anak dari pasangan itu karena dihasilkan melalui berzina. Ya, jangankan orang non-muslim, orang Islam saja kalau berzina, maka anak hasil zina itu tidak dinasabkan kepada ayah biologis pada pasangan itu. Jadi kalau yang anak yang diakui sebagai anak yang sah dari orang-orang non-muslim yang masuk Islam itu, sekali lagi adalah anak yang dihasilkan melalui pernikahan yang sah gitu. Jadi saya kembali ulangi, kalau ada orang kafir masuk Islam, maka pernikahannya diakui dalam Islam, tidak perlu dibatalkan, tidak perlu diulang kembali. Tapi memang ada catatan di sini, ada syarat. Syaratnya adalah ketika mereka menikah, ya, secara umum mereka melakukannya itu seperti dalam Islam. Maksudnya pasangannya memang ada laki-laki, ada perempuan. Ya, nggak boleh misalnya pasangannya ini yang perempuan transgender, aslinya laki, terus dinikahkan. Ya nggak sah ini dalam Islam. Ya kan sekarang ada kan begitu Pak, nikah dengan transgender, ya, yang laki-laki yang berubah dirinya jadi perempuan, atau perempuan yang berubah dirinya jadi laki-laki. Kalau dalam Islam orang itu dinikahkan, sah nggak pernikahannya? Tidak sah. Maka begitu juga kalau ada orang non-muslim menikah, yang satu laki-laki tulen, yang satu perempuan tapi aslinya laki-laki, maka nikahnya nggak sah, maka ditolak. Ya, ditolak. Mereka nggak bisa jadi melanjutkan pernikahan dalam Islam seperti itu, tidak bisa. Ya, harus dibatalkan karena memang nikahnya nggak sah. Ya, begitu juga harus ada ijab qabul. Harus ada ijab qabul. Dan dalam agama-agama kan selalu ada yang menikahkan, dan yang mungkin bahasanya memang beda dengan Islam, nggak apa-apa. Ya, kalau Islam kan harus pakai kata nikah atau pakai kata kawin, aku nikahkan kamu atau aku kawinkan engkau, kan begitu. Nah, orang lain tidak pakai misalnya, ya nggak apa-apa, biarkan saja. Yang penting ada akadnya, ada akadnya. Begitu juga harus ada yang menikahkannya, nggak boleh nikah sendiri. Ya, nggak boleh nikah sendiri. Misalnya tadi kamu nikahnya gimana? Saya langsung nikah sama suami saya ini tanpa langsung kami nikah begitu saja, nggak boleh. Jadi kalau itu terjadi harus dinikahkan. Jadi intinya seperti itu. Jadi pernikahan non-muslim diakui dalam Islam jika jika dia melakukan pernikahan itu secara umum sesuai dengan pernikahan di dalam Islam. Dan kalau dia tidak sesuai, maka harus dinikahkan kembali. Termasuk misalnya ada orang non-muslim misalnya masuk Islam dengan sekeluarga besarnya. Ternyata orang non-muslim itu punya istri lebih dari 4. Ya, lebih dari 4. Misalnya istrinya ada
5, ada 10. Maka orang itu ketika masuk dalam Islam, dia disuruh pilih, Pak, ini istrinya ada 10, ya masuk Islam semua. Jadi bapak harus pilih 4 saja, tidak boleh lebih dari 4. Sisanya diceraikan, dibatalkan. Ya begitu. Jadi harus mengikuti tata cara Islam. Ya. Kemudian berikutnya, ini juga masalah sangat penting sekali, hadirin, yaitu bagaimana jika salah satu pasangan Muslim, ya, salah satu pasangannya itu tiba-tiba murtad, ya, atau ada pasangan non Muslim tiba-tiba salah satu pasangannya masuk Islam. Ya, jadi misalnya ada suami istri Muslim, tiba-tiba suaminya murtad, atau ada perempuan muslimah, ya, ada suami istri atau istrinya ini murtad, ya, menjadi agama lain. Maka seperti apa hukumnya kalau ada seorang suami istri menikah, ya, Muslim, kemudian salah satunya kemudian murtad, maka status pernikahan itu ditangguhkan, digantung, ya, ditunggu selama masa iddah. Ya, kalau masa iddahnya, ya, pasangannya tersebut yang murtad tidak masuk Islam lagi, maka pernikahannya dibatalkan. Ya, pernikahannya dibatalkan karena seorang Muslim tidak boleh menikah dengan non Muslim. Ya, tidak boleh nikah dengan orang murtad, dengan orang kafir, seperti itu. Begitu juga kalau ada pasangan suami istri non Muslim, tiba-tiba misalnya istrinya atau suaminya masuk Islam, maka pernikahannya juga ditangguhkan sampai pasangannya ikut masuk Islam. Kalau tetap nggak masuk Islam, istilahnya tetap dalam ukurannya, maka dua orang pasangan itu, suami itu harus dipisahkan. Dipisahkan itu maksudnya nikahnya dibatalkan, ya, tidak berlaku lagi. Ya, dan ini perlu kita ingatkan karena di masyarakat kita masih kadang-kadang terjadi ada perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, itu pernikahannya tidak sah, ya, pernikahannya tidak sah. Nah, itulah rahimahumullah pembahasan kita tentang rukun-rukun nikah, ya. Berikutnya pembahasan kita ini adalah mengenai mahar, ya, mengenai mahar, ya. Akan kita bahas sedikit, ya, karena waktu kita tidak banyak, ya, tentang mahar. Jadi mahar ini di dalam pernikahan Islam hukumnya wajib seperti rukun juga, tapi mahar ini bukan masuk dalam rukun nikah. Ya, kenapa kok mahar tidak masuk dalam rukun nikah padahal dia wajib, seperti wajib harus adanya wali, wajib harus adanya saksi? Kenapa mahar tidak masuk rukun nikah? Karena mahar itu meskipun wajib, tidak harus disebutkan mahar itu ketika akad. Jadi penting sekali, ya, sebagai kita beranggapan kalau nikah itu maharnya harus ditentukan, harus disebutkan. Itu tidak demikian, ya. Jadi para ulama sepakat kalau ada seorang akad nikah tapi tidak menyebut mahar, ya, maka pernikahannya tetap sah. Ya, tetapi ya tentu saja si suami harus membayar maharnya kepada istri setelah akad itu. Ya, kalau maharnya sudah disepakati sebelumnya, sebelum akad sudah disepakati maharnya sekian, ya, tapi tidak akan disebutkan dalam akad, nggak apa-apa. Misalnya karena mungkin gara-gara maharnya belum ada, jadi jatuhnya hutang. Kalau disebut hutang kan malu. Saya nikahkan kamu dengan anak saya sekian dengan mahar 10 gram emas, hutang. Keras pula, tambah malu satu, ya. Daripada disebut hutang, sudah tidak usah disebut dendai. Ya, aku nikahkan kamu dengan anakku, bulan ini langsung begitu saja, langsung ngomong aku terima nikahnya, begitu saja. Aku terima nikahnya si perempuan ini tanpa menyebut dengan mahar tersebut. Biasanya kita itu, kalau saya dengan mahar tersebut, maka nikahnya sudah sah. Nah, jadi saya ulangi, mahar itu tidak harus disebutkan dalam akad, ya, tetapi tetap harus dibayar. Nah, karena tidak harus disebutkan dalam akad,
maka mahar itu tidak masuk dalam rukun akad nikah, tidak masuk dalam rukun pernikahan, tetapi dia tetap hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Ya. Nah, rahmatullah, kewajiban mahar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang perintahnya dalam Al-Quran. Misalnya Allah berfirman, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Berilah perempuan-perempuan itu, istri-istri itu mahar-mahar mereka ya dengan baik. Jadi mahar itu harus diberikan kepada istri, pada istri yang dinikahi. Ya. Kemudian dalam sunnah banyak sekali Nabi SAW menceritakan tentang mahar. Ya, misalnya ada seorang perempuan yang mau menikah, ya, lalu dia menyuruh yang mau menikahi laki-lakinya mencari mahar. Ya, orang itu nyari, tak ada barang yang pantas. Kata Nabi, menikahlah meskipun dengan walau bi khatamin min hadid, walau dengan cincin dari besi. Cincin besi kan nilainya kecil ya, tidak apa-apa. Ya, yang penting ada pemberian kepada istri. Ya, ada pemberian kepada istri. Nah, adalah rahmatullah, di sini perlu disampaikan adalah bahwa mahar itu sifatnya bukan harga dari perempuan. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan mahar itu adalah kita memberi si perempuan. Itu tidak benar. Ya, tidak benar. Mahar itu adalah hadiah, adalah seperti pemberian, penghormatan kepada perempuan yang kita nikahi, bukan kompensasi harga, bukan kompensasi barang, tapi pemberian kepada si perempuan. Ya. Jadi kemudian mahar itu bentuknya harus sesuatu yang punya nilai. Artinya punya nilai itu adalah dia ada nilai materinya, bisa menjadi uang, bisa menjadi materi. Kalau mahar itu bukan sesuatu yang bernilai uang, yang bernilai materi, maka tidak bisa jadi mahar. Ya, jadi penting sekali untuk disampaikan karena kadang-kadang masih ada yang salah. Contoh, ya, ada orang menikah dengan hafalan Quran. Ya, ada sebagian orang nikah misalnya dengan membaca surat Waqiah misalnya, atau surat Yasin, atau surat Ar-Rahman. Kalau nikah sekedar dengan mahar seperti itu, nikahnya tidak sah. Karena membaca Al-Quran itu tidak ada nilai materinya. Nilainya ada, nilai pahala, tapi bukan nilai materi. Mahar itu bentuknya harus nilai materi. Nah, kalau dulu ada sahabat Nabi yang menikah dengan Al-Quran, itu bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah dulu Nabi itu mengharuskan si laki-laki mengajari Al-Quran yang dia ketahui kepada istri. Jadi yang dituntut itu mengajarkan kepada istri. Mengajarkan itu punya nilai. Makanya kalau ada orang mengajar, ya, ada orang istilahnya belajar Al-Quran kepadanya, kan dia berhak untuk mendapatkan kompensasi materi. Jadi ketika orang itu mengajarkan kepada orang lain Al-Quran, maka sepertinya dia itu akan mendapatkan materi yang diberikan kepada si perempuan. Jadi maksud dari menikah dengan Al-Quran itu adalah dengan mengajarkannya Al-Quran, bukan sekedar membacakan Al-Quran di hadapan si perempuan atau di hadapan para hadirin. Ya, gitu. Jadi menikah dengan membaca Al-Quran itu tidak boleh. Dan ini sepakat para ulama dari empat mazhab. Ya, jadi mahar itu harus sesuatu yang punya nilai. Nah, beberapa waktu yang lalu, ya, ada sempat viral, ada orang menikah dengan dibangunkan masjid. Ya, dibangunkan masjid, ya, dibangunkan masjid ya bagus itu. Tapi kalau dijadikan sebagai mahar, menurut saya tidak tepat. Karena apa? Masjid ini memang ketika dibangun itu adalah pakai uang, ya, banyak sekali, tentu saja besar nilainya. Tapi pertanyaannya, kalau yang dimaksudkan adalah masjid seperti masjid-masjid seperti ini, maka masjid ini yang memilikinya itu siapa? Yang miliknya itu yang membangun, atau masjid ini milik Allah Subhanahu Wa Taala? Masjid ini milik Allah, karena masjid itu statusnya harus barang wakaf.
Karena dalam Al-Quran Allah tentukan wa annal masajida lillah, dan bahwa masjid-masjid itu adalah miliknya Allah, jadi harus wakaf. Kalau wakaf maka bukan milik orang yang membangun atau orang yang membiayai, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak bisa dijadikan sebagai mahar. Mahar kan harus punya miliknya sendiri. Dia harus merupakan barang miliknya sendiri. Jadi tidak boleh dari barang yang wakaf seperti itu. Kecuali kalau dia mengatakan begini, saya menikah dengan mahar uang, ya, seuang yang akan dibangunkan untuk masjid. Nah itu baru boleh. Karena dia sebenarnya uang kan. Saya menikah dan saya dinikah dengan maharnya Pak, uang, maharnya uang yang nilainya ya disebutkan misalnya atau tidak disebutkan untuk kemudian dibangunkan oleh masjid, dan istrinya setuju misalnya. Ya, dan untuk pembangunan masjidnya sebenarnya juga nggak perlu disebutkan, ya. Itu kan biasa dengan mahar sekian miliar uang, ya. Kemudian nanti mereka berdua sepakat uang itu dijadikan atau dibangunkan menjadi masjid. Lalu pertanyaannya, kalau misalnya akad nikahnya tadi maharnya salah, ya, maka apakah akad nikahnya kemudian juga batal atau tidak? Nah, tidak batal, tetap sah. Misalnya tadi menikah dengan membacakan Al-Quran, itu maharnya tidak sah, tapi pernikahannya tetap sah. Ya, cuma nanti laki-laki itu tinggal membayarkan mahar sesuai mahar yang berlaku umum untuk perempuan seperti yang orang yang dinikahinya itu. Ya, jadi akadnya tetap sah, cuma nanti laki-lakinya tetap membayar mahar setelah selesai akad nikah. Baiklah, rahimahullah, ini pembahasan mahar masih cukup panjang sekali, ya, pembahasannya masih banyak. Ya, tapi karena waktu kita tidak mencukupi, ya sebentar lagi kita sudah akan masuki waktu isyraq, ya. Dan seperti biasa sebelum kita tutup, jika ada yang mau ditanyakan dari para hadirin atau ingin penjelasan yang lebih lebar, kami persilakan. Ya, kita memasuki sesi tanya jawab kepada para jemaah yang berada di garis depan. Ada yang mau tanya, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan itu, jadi dari tugas pokok dari saksi itu kan untuk menyatakan sah atau tidak sah. Iya. Jadi apabila terjadi salah satu saksi ataupun dua-duanya yang menyatakan tidak sah, apakah saksi perlu diganti atau berwarna demokrasi seperti. Jadi kalau misalnya ada salah satu saksi mengatakan ini akadnya tidak sah, ya, kita nggak langsung ganti saksinya, tapi kita tanya dulu ini nggak sahnya di mana. Nah, itu kita tanya, ya, bukan kita ganti, tapi kita tanya. Jadi sebenarnya saksi itu seperti saya katakan tadi tidak mesti saksi resmi yang dua orang yang dicatatkan namanya itu dalam formulir nikah. Bukan itu. Saksi itu adalah semua orang yang hadir di tempat tersebut. Mereka semua jadi saksi secara hakiki, tapi yang secara formal, secara resmi itu yang dicatat. Nah, kalau misalnya ada saksi formal ataupun saksi dari yang lain mengatakan, minta maaf Pak, itu akad nikahnya menurut saya tidak sah, ya, kita ganti saksinya atau kita nggak usah pedulikan karena yang lain mengatakan sah, kita tanya dulu kenapa tidak sah, ya. Oh, misalnya tidak sahnya tadi karena lafaz nikahnya tidak tepat misalnya, ya, tidak tepat, ya, nanti kita diperbaiki kalau memang seperti itu. Ya, misalnya dia tidak menggunakan kata nikah atau tidak menggunakan kata kawin, ya, atau salah menyebut apa gitu, ya, maka tinggal diperbaharui saja akad nikahnya. Atau kadang-kadang walinya kan salah. Nah, saksi ini tahu ini bapak ini bukan walinya, ya, bukan walinya. Kadang-kadang kan ada orang yang nekat, kan Pak, ya, ada orang yang nekat bukan wali tapi kemudian menikahkan anaknya, misalnya bapak angkat seperti yang saya contohkan kemarin.
Maka yang tahu kalau itu adalah bapak angkat atau misalnya juga termasuk yang lebih lebih ngotot biasanya mau menikahkan itu, mohon maaf, bapak yang biologis padahal dia bukan bapak kandungnya, hasil zina anaknya. Ya kadang-kadang ada yang ngotot. Ya. Maka kita ngomong kepada KUA sebagai saksi itu tanggung jawab kita. Kalau kita tetap membiarkan akad itu berjalan lalu dianggap sah, ya maka kita ikut berdosa. Tapi jangan kita, kalau itu aib, jangan kita sampaikan di umum. Misalnya begini, yang menikahkan itu adalah ayah biologis, tapi bukan ayah nasab, karena anaknya itu anak zina. Ya, maka jangan kita langsung instruksi, minta maaf ya, itu bapaknya itu punya anak zina dari bapak itu, nggak boleh. Itu kan berarti akan mencela, akan jadi aib kepada semuanya. Maka kita ngomong pelan-pelan ya kepada hakimnya itu, ya penghulunya, kita bisi iklan atau kepada yang lain. Kalau dikasih tahu, kalau tidak pernikahannya tidak sahkan. Dan kita kalau misalnya itu tetap dipaksakan, mendingan kita nggak usah jadi saksi, karena kita nanti akan menjadi saksi yang tidak bertanggung jawab di akhirat, kita akan kena juga. Atau misalnya kalau bapak itu bapak angkat, kalau bapak angkat kan bukan aib, tapi mungkin juga ditutupi kan, kita sampaikan juga diam-diam. Ya kalau kita khawatir akan terjadi aib, maka jangan disampaikan di halayak. Ya, tapi kita sampaikan diam-diam. Kalau bisa sebelum akad nikah, kita tahu dia bukan walinya, kita sampaikan. Atau walinya salah, misalnya tadi ayah nggak ada, kakek tidak ada, lalu sudah paman, ya kita sampaikan. Nah kalau kayak ini secara terang-terangan nggak apa-apa, bukan aib. Kita minta maaf Pak, ini kan paman. Ini sementara yang nikah ini masih punya kakak, misalnya muslim punya adik, nggak boleh ini paman menjadi wali, harusnya kakaknya atau adiknya saja. Nah itu nggak apa-apa, kita terang-terangan ya. Ya, jadi wali itu kalau misalnya melihat ada kesalahan, maka bukan diganti walinya, tapi bukan wali, saksi. Kalau saksi melakukan kesalahan, tidak diganti saksinya, cuma kita perbaiki saja akadnya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya untuk nikah yang diwakilkan, kalau misalnya ada sepasang calon, tapi nikahnya ini diwakilkan, misal kedua pasangan ini ada di Indonesia, terus tapi diwakilkan nikahnya ijabnya itu di Yaman, apa itu boleh? Terus buat mahar, jikalau ijabnya itu sah tapi maharnya itu tidak sah, apakah maharnya itu harus digantikan? Ya, jadi apakah boleh melakukan akad nikah dengan cara diwakilkan? Ya walinya atau laki-lakinya, apakah boleh diwakilkan? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting perwakilan itu harus dari walinya mengatakan, saya wakilkan akad nikah saya untuk anak saya ini kepada si fulan. Nanti fulan itu menerima dulu. Nanti baru si fulan itu akan menikahkan anaknya itu di tempat lain atau juga di tempat itu juga bisa. Biasanya walinya di sini dalam akad nikah dihadiri seorang ulama misalnya, atau orang yang baik-baik lah gitu. Nah dia minta tabarukan ya, supaya menikahkan itu adalah ulama itu. Lalu maka si wali ini akan menyerahkan perwaliannya kepada si ulama tersebut, lalu dia menikahkan. Atau juga yang laki-lakinya, yang calon pengantin laki-laki boleh juga diwakilkan, ya. Atau bahkan dua-duanya diwakilkan, ya. Nikahnya di sini, tapi walinya nggak ada, laki-lakinya juga nggak ada, dua-duanya diwakilkan oleh orang lain. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya, jadi itu boleh diwakilkan. Kemudian bagaimana kalau misalnya akad nikahnya sudah terjadi, terus ternyata dia baru tahu bahwa maharnya itu tidak sah, tidak boleh. Apakah akad nikahnya tetap sah atau batal? Harus diulang. Akad nikahnya tetap sah, tidak perlu diulang, cuma maharnya saja diganti. Ya,
maharnya misalnya dia tadi salah, misalnya dia maharnya tadi dari membaca Al-Quran, tidak sah, maka digantinya bagaimana? Digantinya biasanya dengan mahar yang umum berlaku. Atau kalau si suami mau memberikan sesuatu yang disepakati istrinya, ini mahar kita kemarin salah misalnya ya, lalu kita ngomong, kamu sekarang mau mahar apa? Saya mau minta mahar, tidak usah banyak-banyak lah ya, 1 gram emas saja, sudah ada 1 gram emas ya, atau kurang dari itu atau lebih dari itu juga boleh. Tapi kalau tidak ditemui sepakatan berapa besarnya, maka dikembalikan kepada kebiasaan umum. Di situ berapa umumnya mahar yang berlaku untuk perempuan seperti perempuan ini, seperti pengantin ini. Ya, maharnya biasanya 1 suku emas, berarti 1 suku emas yang kita bayarkan. Ya, seperti itu. Wallahu. Ada lagi, Pak? Baiklah Bapak-Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan dan waktu kita sudah masuk waktu isyraq, demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi kita amalkan pada waktunya nanti kalau kita memerlukan daripada ilmu-ilmu tentang hukum pernikahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua Allah nasallallahu alaihi wa afiyah wa mu'amalah dari kita untuk akhir wa nasallallahu ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa ardan wasi'an wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syukur bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah kami semua pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita